Selamat malam. Di sini saya akan presentasikan topik job analisis dan penilaian kerja. Analisis jabatan adalah proses sistematis yang menentukan keterampilan, tugas-tugas dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Tujuan analisis pekerjaan: 1. Tugas-tugas mental dan fisik. 2. Kapan pekerjaan tersebut diselesaikan. 3. Di mana pekerjaan tersebut diselesaikan. 4. Bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaannya. 5. Mengapa pekerjaan tersebut perlu dijalankan. 6. Persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Lalu ada job description. Job description menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang karyawan terhadap ia ditempatkan. Job deskripsi ini mengurai secara detail apa saja yang menjadi tanggung jawab dan wewenang tugas yang menjadi garis pekerjaan. Job deskripsi ini mengurai secara detail apa saja yang menjadi tanggung jawab dan wewenang tugas yang menjadi garis pekerjaan, termasuk semua itu harus menjelaskan pada surat keputusan atau SK. Job spesifikasi merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Contoh analisa jabatan: kepala rekam medis. Jabatan kepala rekam medis. Uraian tugas: menyusun rencana kerja instalasi rekam medis, menyusun tata kerja di lingkungan instalasi rekam medis, menyiapkan tata usulan program di lingkungan instalasi rekam medis, menyiapkan tata usulan anggaran di lingkungan instalasi rekam medis, membuat data usulan kebutuhan tenaga kesehatan dan non-kesehatan di lingkungan rekam medis, membuat data usulan pendidikan dan pelatihan di lingkungan instalasi rekam medis, lalu membuat data usulan kebutuhan fasilitas pelayanan, membuat data usulan pemeliharaan sarana dan prasarana, menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi pegawai di lingkungan instalasi rekam medis, menyusun laporan berkala di lingkungan instalasi rekam medis, melaksanakan rapat berkala di lingkungan rekam medis, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Perangkat kerja: alat, mesin, software, perangkat bantu yang digunakan dalam melaksanakan tugas, misalnya seperti komputer, mesin produksi, aplikasi khusus, alat ukur. Tanggung jawab yang pertama, ketepatan dan kesesuaian rencana dan tata kerja di instalasi rekam medis. 2. Ketetapan dan kebenaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pendaftaran pasien, pelayanan berkas rekam medis, pengelolaan data rekam medis, ketetapan dan kesesuaian rencana, kebenaran dan ketetapan laporan manajemen. Wewenang: menilai, menegur, dan memotivasi bawahan di instalasi rekam medis, mengatur rencana kegiatan, meminta arahan dari atasan, meminta masukan dari bawahan, memberi saran dan pertimbangan kepada atasan. Koordinator pelayanan rekam medis dan staf, koordinator pengelolaan data rekam medis dan staf. Di sini ada kasus yang dimana mahasiswa manajemen informasi kesehatan bernama Betran yang sedang magang di bagian IT diminta membantu membuat analisis pekerjaan untuk posisi IT support. Ia mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan pada posisi tersebut. Namun Budi belum memenuhi cara mengumpulkan data pekerjaan secara sistematis sehingga hasil analisisnya tidak lengkap dan kurang akurat. Maka masalah utamanya yaitu kurangnya pemahaman tentang metode pengumpulan data analisis pekerjaan yang berdampak pada tidak menggambarkan tanggung jawab yang sebenarnya. Kesimpulannya,
Job analisis dan penilaian kerja merupakan dua proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Job analisis berfungsi untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, sedangkan penilaian kerja digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang mampu melaksanakan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Keduanya saling berkaitan, namun karena hasil analisis pekerjaan menjadi dasar dalam menentukan indikator penilaian pekerjaan, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara objektif, adil, dan mendukung peningkatan kualitas kerja. Baik, sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.